Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizka Fitriani, mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai aplikasi psikologi, mulai dari pengertian, kelebihan, kelemahan, sampai dengan penggunaan aplikasi psikologi. Tonton videonya ya. Pengertian psikologi. Psikologi merupakan salah satu aplikasi LMS atau Learning Management System yang berisi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. LMS bisa membuat peserta didik dan guru masuk ke dalam forum untuk saling berdiskusi, mengerjakan kuis online, serta mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja selama terkoneksi internet. Aplikasi ini sangat cocok untuk mendukung pembelajaran yang berbasis teknologi digital saat ini. Psikologi tersedia pada laman web yang berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran sama seperti di dalam kelas secara gratis dan mudah digunakan seperti Facebook. Psikologi adalah jejaring sosial berbasis web yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berinteraksi serta berbagi konten akademis. E-learning ini juga memberikan akses pada guru dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal dan media sumber belajar yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, serta juga memberikan akses pada orang tua untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah. Kelebihan penggunaan psikologi. Yang pertama, stay connected atau terhubung. Instruktur atau pendidik dapat mengirim pembaharuan ke course, grup, serta pesan pribadi dan memberikan umpan balik pada siswa dan mengatur acara dengan antarmuka intuitif psikologi pada perangkat mobile mereka. Yang kedua, extend class time atau memperpanjang waktu di kelas. Peserta didik atau siswa dapat melihat pelajaran secara online, berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka, dan dapat belajar secara mandiri melalui perangkat mobile mereka yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. Yang ketiga, manage on the go atau mengelola saat bepergian dimanapun. Melalui psikologi, instruktur dapat dengan mudah mengabsen, membuat penugasan, berdiskusi, memeriksa hasil pekerjaan rumah peserta didik, serta menilai hasil pekerjaan tersebut dimanapun berada. Selain itu, melalui psikologi, instruktur dapat memberikan umpan balik pada peserta didik melalui perangkat mobile mereka. Yang keempat, leverage iOS and Android device. Psikologi merupakan aplikasi mobile gratis yang dapat diunduh dari semua perangkat mobile berbasis iOS maupun Android. Aplikasi ini juga memiliki pemberitahuan jika ada update atau pembaharuan atau kiriman terbaru dari aplikasi tersebut, sehingga pengguna bisa mudah memperbaharui aplikasi ini setiap waktu. Kelebihan lain dari penggunaan psikologi, yang pertama, terdapat fasilitas untuk absensi, fasilitas analitik, fasilitas moderasi atau pengaturan, fasilitas memposting atau mempublish pelajaran, fasilitas pesan atau chat, fasilitas memposting status di grup atau kelas, dan fasilitas mengelola grade atau nilai. Kelemahan penggunaan psikologi. Yang pertama, diperlukannya internet ketika mengakses karena psikologi tidak dapat diakses secara offline. Yang kedua, pengguna pertama kali mengakses akan sedikit kesulitan untuk mengenali fitur-fitur yang ada di psikologi. Yang ketiga, pengaturan bahasa yang kurang variatif karena selalu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jika aplikasi ini dirubah. Yang keempat, instruktur tidak dapat mengundang peserta didik melalui email. Dan yang kelima, konten pada mobile phone tidak selengkap pada penggunaan laptop atau komputer. Penggunaan aplikasi psikologi. Nah, jadi pertama-tama kita login dulu ke psikologinya. Seperti ini, masukkan akunnya, kemudian login. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita login. Di sini ada course, groups, research, dan ada upgrade. Nah, upgrade ini berisi kayak pembaharuan dari dalam aplikasi ini. Kemudian course itu buat kita membuat kelas. Di sini saya ada
dua kelas, yang pertama kelas 7, kemudian yang satunya ada kelas matematika kelas 7A. Nah, kemudian ada grup itu fungsinya buat kita buat grup, kemudian research itu buat bahan materinya, sumber materi. Nah, jadi pertama-tama kita buka course. Di sini saya menggunakan kelas saya yang dulu, yakni matematika kelas 7A. Nah, kita buka. Di sini tampilannya seperti ini, yang terdiri dari materials, update, gradebook, grade setup, batch, attendance, dan members. Nah, yang pertama di materials, di sini saya sudah buat folder yakni bilangan bulat. Kita buka. Nah, jadi di material ini kita bisa menambahkan file, bisa membuat tulisan absen, bisa membuat forum diskusi, ada latihan soal, kemudian ada link YouTube, ada file lagi seperti tadi, diskusi, latihan, link YouTube, kemudian ada kuis, ada ulangan harian, juga ada file-file materi seperti PPT, Word, dan ada gambar. Nah, caranya jika ingin membuat folder-folder tersebut, caranya kita klik Add Materials. Nah, di sini ada Add Folder jika mau menambahkan folder seperti tadi kan bilangan bulat. Nah, misalnya ini mau nambah folder bilangan pecahan. Jadi tinggal buat saja di sini. Nah, ini misalnya judulnya bilangan pecahan, misalnya pakai warna oranye. Nah, udah nih, tinggal di-create. Seperti itu cara membuat folder baru. Nah, seperti ini jadi contohnya. Kemudian membuat assignment atau tugas juga sama seperti caranya, tinggal diklik aja. Kemudian assessment, menambahkan file atau link, kemudian buat diskusi, halaman, media album, dan lain sebagainya. Nah, di sini pertama ada file pertemuan pertama yang bisa diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Jadi seperti ini filenya. Siswa bisa mendownloadnya dan bisa membacanya secara offline atau bisa mempelajarinya secara offline. Seperti ini. Kemudian setelah itu ada saya membuat forum buat mereka absen di sini dengan mengetik hadir. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu saya membuat forum diskusi. Jadi buat siswa yang belum paham bisa bertanya di sini di forum diskusi ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah diskusi ada latihan soal. Nah, pada latihan soal ini saya memberi file soalnya dan siswa bisa mendownloadnya, kemudian mensubmit jawabannya di sini. Nah, ini adalah siswa-siswa yang sudah mensubmit jawaban. Semuanya sudah. Nah, seperti ini cara menilai hasil jawaban tersebut. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih jawaban siswanya, kita bisa nilai menggunakan ini, kita draw, misal ini benar seperti ini. Kemudian nilainya 100, tinggal kita tulis saja nih di sini grade-nya 100. Terus kita submit. Nah, muncul nilainya 100. Begitupun yang lainnya. Kemudian setelah latihan soal, di sini ada link YouTube yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian ada pertemuan kedua seperti semula, ada file, ada absensi, ada diskusi, kemudian ada latihan soal dan link YouTube yang bisa diakses oleh siswa. Nah, di sini juga saya membuat kuis serta ulangan harian. Nah, ini kuisnya. Nah, membuat pertanyaannya di sini di question. Jadi bisa menambahkan pertanyaan dan bisa mengedit mau dikasih berapa waktu setiap pertanyaan. Di sini pertanyaan pertama saya memberi waktu 5 menit, pertanyaan kedua 8 menit, pertanyaan ketiga 5 menit, dan pertanyaan keempat 7 menit. Dan total nilainya itu 100 jika benar semua. Nah, di sini bisa kita lihat murid-murid yang sudah menjawab kuis tersebut. Ada yang mendapat nilai 25, ada yang mendapat nilai 50, 75, sampai ada yang mendapat nilai 100.
Nah, setelah kuis, selanjutnya ada ulangan harian. Nah, seperti ini, ada ulangan harian. Nah, ini contoh siswa-siswa yang sudah mengerjakan. Ini sudah selesai mengerjakan, nilainya 100. Terus ini ada yang masih kurang, masih dalam progres, atau dia mengerjakan 2 kali. Seperti itu. Kemudian kalau mau membuat soal, tinggal klik di question. Di sini saya membuat soal multiple choice, kemudian poinnya 10. Nah, di sini bisa menambahkan soal atau mengedit soal. Mau itu soal multiple choice atau true or false dan lain-lain. Di sini banyak pilihannya. Kemudian setelah ulangan, di sini ada link blok materi yang bisa diakses. Ada PPT, ada materi dari Word, kemudian gambar untuk mempermudah dalam mengamati materi tersebut. Kemudian ini folder yang saya praktekkan tadi. Jadi caranya di materials ini tinggal kita tambahkan saja apa-apa yang mau kita tambahkan. Misalnya folder, tugas, atau file, atau ruang diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian updates. Di sini update itu saya memberikan info kepada teman-teman bahwa pertemuan kali ini itu menggunakan Google Meet, jadi bisa diakses oleh siswa. Tinggal diklik aja linknya seperti ini. Kemudian ada gradebook. Nah, di sini gradebook itu daftar penilaian buat anak-anaknya. Jadi pada pertemuan dia mendapat nilai 100, ada yang mendapat nilai 81,25, 83,33. Jadi di sini daftar penilaian dari masing-masing siswa. Seperti ini. Nah, di sini misalnya latihan 1. Latihan 1 itu nilainya berapa? Kemudian PR, kuis, ulangan harian itu berapa nilainya. Jadi di sini ada semua tempatnya, ada semua forum buat menilai hasil pekerjaan siswa. Kemudian grade setup itu fungsinya untuk mengedit soal-soal penilaian yang sudah kita buat. Seperti ini. Nih, misal yang pertama ada latihan 1. Nah, latihan 1. Terus ada periodenya. Seperti ini. Terus kalau diubah-ubah, tinggal diubah-ubah aja, terus kemudian klik save. Setelah itu, setelah ada grade setup, kemudian ada badge. Badge itu buat penghargaan kepada siswa-siswa. Seperti misalnya si Sita, dia perfect attitude, tinggal kita centang. Kemudian Raras, dia mengerjakan PR, homework gitu. Tinggal misalnya di sini kita centang saja. Nah, seperti itu. Jadi sangat ini ya, bisa ditambahkan di sini. Misalnya Nurul Suci good listening. Nah, tinggal dicentang saja. Jadi badge itu buat kita menghargai, memberikan apresiasi kepada siswa-siswa. Kemudian attendance itu fungsinya buat absen. Di sini misalnya pada tanggal 22 Maret si Sita dia present, dia datang tepat waktu, tinggal kita centang saja. Nah, seperti ini. Misalnya pada tanggal 23 si Sita itu absen, dia tidak hadir, ya sudah, kita tidak hadir. Terus misalnya pada hari tanggal 24 pada hari ini dia terlambat, jadi kita klik telat. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, dan sangat mudah mempraktekannya. Kemudian members itu daftar siswa yang masuk ke dalam kelas kita. Di sini saya sebagai guru seperti ini. Kemudian ada siswa yang join di kelas ini, ada Sita, Rara, Salama, Vivi, Rizka, Indah, Najwa, dan lain sebagainya. Kemudian di psikologi ini juga
menggunakan akses kode. Jadi tidak sembarangan orang bisa join ke kelas ini. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses kode ini. Jadi akses kode ini tinggal kita salin terus kita sampaikan ke para siswa bahwa untuk masuk ke kelas kita join menggunakan kode akses ini. Seperti itu. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.